Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Adisi Arifa langsung dari Gereja Katedral Jakarta dan Hendri Aprila di GPIB Immanuel Jakarta. Namun terlebih dahulu kita akan menyapa rekan kami, ada Adisi Arifa di sana di Gereja Katedral. Selamat siang, Hadisti, seperti apakah kelancaran ibadah misa saat ini di sana? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk ibadah Misa Paskah yang digelar oleh Gereja Katedral pada siang hari ini rencananya akan berlangsung sesi kedua sekitar pukul 11 siang nanti, yang akan diikuti oleh misa keluarga yang mayoritas ini akan diikuti oleh anak-anak atau anak kecil. Dan tadi untuk sesi pertama sudah selesai dilakukan pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat yang dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo. Dan nanti untuk sesi kedua akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus. Nah, untuk ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral ini akan terbagi dalam sejumlah sesi, ada sebanyak 4 sesi. Tadi sudah selesai sesi pertama sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, kemudian nanti akan dilanjutkan pada sesi kedua sekitar pukul 11, dan nanti juga akan ada di sesi sore hari sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi pagi hari tadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dan pada sesi akhir sore nanti sekitar pukul 18 ini akan berlangsung secara hybrid atau secara online dan juga offline, sehingga bagi umat yang tidak dapat hadir secara langsung ke Gereja Katedral ini tetap dapat mengikuti ibadah Misa Paskah ini melalui siaran streaming yang diberikan secara langsung oleh kanal YouTube resmi pihak katedral sendiri. Dan tadi memang umat sudah melakukan ibadah dalam bentuk nyanyi puji-pujian, kemudian juga khotbah, lalu juga ditutup dengan adanya sakramen perjamuan kudus, di mana kalau tema Paskah yang diangkat oleh Katedral pada tahun ini adalah kepedulian sosial secara lebih kepada saudara yang lemah dan juga miskin. Tadi juga Uskup Keuskupan Agung Jakarta menyampaikan bahwa bagaimana situasi negeri saat ini yang bertentangan tentunya dengan tema yang diangkat. Bagaimana masih maraknya perdagangan manusia, kemudian juga judi online, lalu juga korupsi. Dan ditekankan tadi dalam khotbah dan juga tadi dalam preskon oleh Kardinal Ignatius bahwa diharapkan agar masyarakat ini menanamkan nilai-nilai yang jauh dari keserakahan dan juga memberikan kepedulian yang lebih terhadap kaum-kaum yang lemah dan juga yang miskin. Kemudian juga situasi di sini kami melihat umat masih terus berdatangan untuk mengikuti tentunya ibadah yang akan digelar siang hari ini, di mana mayoritas mereka datang bersama keluarga menggunakan pakaian berwarna putih atau identik dengan warna terang, karena memang hari ini menjadi hari perayaan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga akan memberikan suasana atau menggambarkan kebahagiaan. Kemudian juga terkait pengamanan, kami juga melihat ada personel kepolisian yang dikerahkan dan juga dari pihak keamanan internal katedral yang mengatur keamanan agar ibadah dapat berjalan secara khidmat dan juga aman. Nah, kemudian kalau terkait terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral untuk hari ini sementara ditutup karena kalau hari ini disebutkan bahwa umat yang hadir tidak sebanyak di hari-hari sebelumnya. Dimana kalau hari ini memang tersedia sebanyak lebih dari 4.000 umat yang dapat ditampung dalam wilayah Gereja Katedral ini, baik dalam gedung utama ataupun juga sekitar, yakni di area Plaza Maria dan juga di Geraha Pemuda. Begitupun juga sudah disediakan tenda-tenda dan kursi-kursi yang terletak di halaman, sehingga ini dapat menampung umat yang hadir untuk melakukan ibadah. Namun memang untuk situasinya umat yang datang ini tidak seramai di hari sebelumnya, di hari seperti Jumat Agung dan juga ibadah sebelumnya. Kalau hari ini tampaknya lebih sedikit, namun tentunya bagi yang tidak dapat hadir ini bisa mengikuti secara online ibadah Misa Paskah ini, ataupun juga jika ingin hadir ini bisa secara langsung datang, namun dianjurkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu agar dapat mengamankan tempat dan juga ruang. Pram, sementara demikian. Baik, Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Kita bergeser pemirsa ke GPIB Immanuel. Ada rekan kami Hendri Aprila di sana. Hendri, jika di Gereja Katedral ada pembagian waktu untuk ibadah misa, bagaimana di GPIB Immanuel saat ini?
Ya baik Pram, kalau untuk di GPIB Immanuel Jakarta terlihat sekali sejak tadi pagi sampai dengan saat ini umat ataupun jemaat sudah mulai berdatangan hingga tadi sudah dimulai di sesi kedua. Kalau di sesi pertama ini kan dibagi menjadi 4 sesi, informasi yang kami dapatkan dari pihak GPIB Immanuel Jakarta pun dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama itu dimulai pada pukul 4 pagi hari, tepatnya di halaman GPIB Immanuel Jakarta. Kemudian untuk di sesi kedua ini sudah dimulai tepat pada pukul 9.00 pagi hari waktu Indonesia Barat. Ini ibadah sudah mulai dilangsungkan dengan melantunkan beberapa lagu-lagu dan juga pujian begitu, dan juga ini akan umat ataupun jemaat sudah langsung mendengarkan khutbah yang dilangsungkan, ini pembacaan firman. Namun juga selain hanya itu, kalau informasi lain yang kami terima bahwa memang kapasitas di GPIB Immanuel Jakarta untuk di sesi pertama ini menampung sebanyak 800 umat ataupun jemaat Kristiani, dan kemudian untuk nantinya di sesi-sesi selanjutnya ini di sesi ketiga dan juga di sesi keempat yang akan dimulai pada sore hari nanti, ini tepat pada pukul 4 sore dan juga pukul 5 sore nanti, ini menampung sebanyak 600 sampai dengan 400 jemaat saja. Nah, kemudian juga yang menarik adalah berbeda halnya di GPIB Immanuel Jakarta ini akan melantunkan ataupun pembacaan firman, ini akan khutbah maksud kami, ini menggunakan bahasa Inggris di sesi ketiga nanti. Nah, kemudian juga selain hanya itu, untuk saat ini kami melihat umat ataupun jemaat yang sudah melangsungkan ibadah, maksud kami ibadah Minggu Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus, ini menggunakan pakaian berwarna cerah ataupun berwarna putih, ini identiknya. Dan juga mereka berdatangan bersama dengan pasangan, kemudian juga bersama dengan keluarga yang juga membawa suasana suka dan juga ceria untuk bisa melangsungkan ibadah pada hari ini. Tentunya juga selain itu, pihak dari GPIB Immanuel Jakarta juga sudah mempersiapkan sejumlah persiapan seperti halnya persiapan logistik, kemudian beberapa persiapan lainnya, bahkan persiapan keamanan agar jemaat ataupun umat bisa melangsungkan ibadah Minggu Paskah ini bisa berjalan dengan lancar dan juga hikmat seperti itu. Dan tentunya harapan-harapan terus disampaikan seperti halnya tadi sudah kita berbincang dengan salah satu umat ataupun jemaat yang menyampaikan memang harapannya ke depan agar bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya untuk di GPIB Immanuel Jakarta Pusat ini mengangkat tema cermatlah berpikir dan beritakan kebangkitannya. Ini menggambarkan terkait dengan apa yang nanti mereka harapkan ke depannya di Minggu Paskah pada peringatan kebangkitan Yesus Kristus ini. Kami akan terus pantau sampai sejauh mana nanti akan ada beberapa sesi-sesi yang akan dilanjutkan, karena untuk di sesi kedua ini sudah dilangsungkan tepat pada pukul 9 pagi hari nanti. Maksud kami 9 pagi tadi, seperti itu, Pram. Baik, Henry Aprila melaporkan langsung dari GPIB Immanuel, dan tadi sebelumnya rekan kami Hadisi Arifah langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.